Izin Pak, saya boleh sapa dulu penonton yang ada di studio Pak? Oh, maaf nggak bisa. Oh nggak bisa, boleh dong Pak, nyapa kan dapat pahala Pak. Cepet ya. Oke, selamat datang semuanya, selamat sore. Iya baik, terima kasih. Kan mau ada lanjutannya lagi Pak. Oh, ada lanjutannya. Saya kan orangnya bawel Pak, Iya, pengennya silakan. ngobrol gitu ya. Ini ganteng-ganteng, cantik-cantik, gabung gitu, dari mana? Beda-beda, yang ini dari mana? Malang, kasihan. Semoga nggak Malang lagi ya. Boleh tepuk tangan. Kalau yang di bawah dari mana? Oh, di Bandung? Oh, Tasik? Sundanya? Sumedang? Oke, boleh tepuk tangan. Ini sama. Itu satu grup? Beda. Boleh dari mana? Dekat. Ya baik, bisa tolong sebutin namanya satu-satu dari ujung sana. Jangan Pak, udah cukup Pak. Lama Iya, banget. cukup. Nggak apa penonton. Oke, buat penonton yang ada di studio dan ada di rumah. Ini mahasiswa semua ya. Pernah ada yang kemakan iklan Instagram? Misalnya gimana? membeli pembesar payudara? Bosan nyindir deh Loh Pak. ini nanya, pernah ada nggak misalnya? Kalau saya sering banget dapat penumbuh rambut contohnya ya. Memang kurang ajar orang-orang itu. Penumbuh rambut, pembesar payudara, peninggi badan. Ya. Kalau semuanya itu ada, maka orang-orang di Indonesia semuanya montok, tinggi, rambut panjang. Ya. Tapi banyak testimoni-testimoni yang diberikan, wah terima kasih ya rambut saya manjang sendiri gitu ya. Terima kasih besar sendiri ya. Oke. Tapi itu semua, menurut saya itu semua itu bohong gitu. Menurut saya loh ya, karena saya nggak pernah coba juga gitu. Saya nggak mau membeli obat-obatan yang bukan dari dokter soalnya. Ini obat-obatan, testimoninya testimoni orang-orang, wah saya berhasil, saya berhasil. Ah itu orang-orang dibayar itu kayaknya. Ya kalau misalnya nggak pun, ya keberhasilan itu harus ada risetnya dulu dari dokternya, berapa orang yang pakai, berapa orang berhasil. Jadi kalau obat itu diriset dari berapa ribu orang, dilihat. Kalau keberhasilannya di bawah berapa persen, maka dibilang tidak berhasil. Jadi bukan karena 1-2 orang lalu testimoni berhasil dan itu berhasil. Karena sekarang yang jadi masalah itu beredar penjualan obat aborsi di Instagram dan sosial media. Bayangkan, obat aborsi. Oke, nah ini nanti saya mau bicara banyak tentang aborsi ini sendiri. Jadi selain prostitusi online, kan prostitusi online ini udah tahu semua ya. Jadi prostitusi ada online-nya. Sekarang orang menawarkan obat aborsi. Obat aborsi dijual online disertai testimoni janin hasil aborsi. Now can you imagine that? Jadi ada foto janinnya, lalu ada testimoninya, ya. Ada testimoninya. Wah saya berhasil, oh pacar saya berhasil, saya memberikan ini pada pacar-pacar saya gitu ya. This is getting nuts, this is getting crazy. Akun tersebut coba tolong dibacain. Akun tersebut menawarkan obat penggugur kandungan dan menampilkan janin hasil aborsi para pelanggannya. Oke, terus? Selain itu miris banget setelah mengetahui akun penjual obat aborsi nggak hanya satu, melainkan banyak banget. Dan setiap akun udah punya followers ratusan hingga ribuan. Akun-akun penjual obat aborsi juga terang-terangan memposting capturean testimoni dari customernya. Bahkan ada yang kirim foto janin yang sudah keluar, Pak. Oke. Nah ini dia. Untuk mengetahui tentang hal tersebut ya, begini jadinya. Jadi aborsi itu sendiri, kita bicara tentang aborsi ya. Aborsi itu sendiri sebenarnya tidak salah. Oke, tapi ada tapinya. Aborsi itu tidak salah. Tapi kalau aborsi ini ditentukan oleh dokter, ya. Jadi kalau Anda hamil dan punya anak, itu yang pertama kali dokter akan lakukan adalah mengukur tulang punggung ke tulang hidung. Saya kurang tahu lah, coba Anda tanya dengan dokter kandungan. Kalau tulang punggung dan tulang hidungnya diukur dan tidak sempurna, maka si janin itu akan lahir dengan tidak sempurna atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Dan kalau ini lahir cacat dengan cacat tertentu ya. Kalau misalnya Anda lahir sumbing, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak dianggap cacat, oke? Kalau saya salah, tolong nanti dikoreksi. Tapi sepengetahuan saya, kalau dokter yang mengatakan bahwa ini bahaya, dan juga untuk ibu dan untuk anaknya, maka kandungan tersebut boleh diaborsi, oke? Jadi, pengaborsian itu harus lewat dokter. Kenapa harus lewat dokter? Karena obat yang diberikan itu khusus. Obat yang diberikan khusus, dan obat itu hanya bisa dikeluarkan oleh dokter. Nah, sekarang, kalau Anda misalnya hamil di luar nikah, atau hamil dalam pernikahan, tapi Anda mau aborsi, Anda tidak ke dokter,
Anda beli obat sembarangan, pertama, Anda tidak tahu obat ini apa. Oke, ini obat Anda tidak. Kalau mau aborsi tidak usah minum obat aborsi. Minum obat nyamuk juga aborsi. Iya kan? Jadi bisa aja ini obat adalah obat nyamuk yang dikapsulkan. Karena aborsi juga hasilnya. Anda nggak tahu ini obatnya apa isinya. Ntar Satu. ibunya juga mati dong Pak kalau minum obat nyamuk. Enggak, kemarin OB saya kemakan kecoa, saya kasih obat serangga. Yang mati siapanya? Dua-duanya. Tuh kan Pak. Ya, jadi kita harus tahu dulu ini obat apa. Kedua, kita nggak tahu ini obat kadaluarsa nggak. Kalau bisa dijual bebas, berarti ini obat di stok dalam hal banyak. Dan kalau ini kadaluarsa, bahayanya kedua-duanya. Ketiga, kalau obat ini tidak sesuai dengan anjuran dokter, karena itu ada dosisnya. Ada dosisnya. Lalu harus dicek ulang ke dokter. Apakah kandungannya sudah bersih? Apakah kandungan sudah bersih? Apakah sudah keluar semua? Dan kalau Anda tidak melakukan hal tersebut, jadi kalau Anda melakukan aborsi tidak menurut petunjuk dokter, yang pertama, Anda bisa tidak melahirkan kembali, bisa tidak hamil lagi. Ya, jadi seumur hidup Anda tidak bisa punya anak. Yang kedua, kalau itu tidak bersih, maka bisa terjadi penyakit. Jadi Anda bisa saja terkena kanker, tumor, dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, banyak orang yang meninggal karena aborsi. Jadi Anda minum obat aborsi dengan niat menggugurkan kandungan, gugur dua-duanya ibu dan anak. Oke? Nah, itu adalah bahaya-bahayanya menggunakan obat aborsi tanpa sepengetahuan dokter dan tanpa anjuran dokter. Silahkan, kalau memang dijual online, dijual secara bebas, dan Anda mau coba, Anda mau gunakan, silahkan. But you know, it's very dangerous, dan itu nyawa Anda. Itu nyawa Anda. Banyak proses aborsi secara ilegal berujung kematian. Testimoninya yang diberikan adalah testimoni orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang bohong. Karena orang meninggal tidak bisa memberikan testimoni. Lanjut. Itu kebanyakan dipakai sama, maaf ya, remaja, pacaran, terus yang ceweknya hamil di luar nikah gitu, terus jadi pakai apa, aborsi gitu Pak ya. Kalau Iya. hamil di luar nikah, tapi kalau hamil di luar perut gimana Pak? Ada obatnya? Betul. Kamu mau saya kasih racun serangga? Enggak mau Pak. Baca lanjut. Siap Pak. Tapi nggak ada kan? Nggak ada. Oh, ya benar. Oh Pak, astagfirullahaladzim. Heboh, panti asuhan maut di Pekanbaru Riau. Ya, baca coba. Baiklah, ini faktanya ya. Bermula saat adanya kecurigaan kematian salah satu penghuni panti asuhan bernama M. Zikli, balita 18 bulan pada 15 Januari 2017 lalu yang diduga dianiaya sebelum tewas. Ya. Lalu ada keterangan dari salah satu penghuni panti asuhan Tunas Bangsa di Jalan Singgalang itu. Mereka makan kecoa katanya Pak. Jadi anak-anak panti asuhan itu tidak diberikan makan dan tidak ada makanan. Jadi mereka makannya makan kecoa sampai. Selain itu makanan mereka juga tidak steril, bekas makanan tikus pun dimakan lagi Pak. Oke, terus. Lalu Dinas Sosial Provinsi Riau menemukan fakta baru di panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa. Sejumlah orang tua lanjut usia, orang abnormal, dan anak-anak diperlakukan tidak manusiawi. Ada 3 panti di bawah naungan Yayasan Tunas Bangsa tersebut, panti asuhan anak, panti jompo atau lansia, dan panti psikotik atau orang gangguan jiwa. Dan yang patut disayangkan, penghuni panti tersebut yang pada awalnya normal menjadi terganggu jiwanya lantaran kondisi tempat yang tidak manusiawi. Bahkan panti asuhan itu tidak memiliki izin sejak tahun 2015 dan diduga ada eksploitasi anak dan orang dewasa sebab ada informasi mereka dijual. Mereka dijualnya bisa dalam bentuk manusia, bayi, atau organ tubuh ya. Dan ini ada di Indonesia. Dan akhirnya Senin 30 Januari 2017 malam, pemilik panti sekaligus Ketua Yayasan Tunas Bangsa, Lili Rahmawati akhirnya ditetapkan statusnya menjadi tersangka oleh Polresta Pekanbaru. Ya, dan ini berhubungan juga dengan tadi ya, dengan apa namanya obat aborsi. Kalau Anda tidak siap punya anak atau Anda tidak bisa bertanggung jawab dan Anda akhirnya punya anak, mostly 70% larinya adalah ke panti asuhan. Dan panti asuhan ternyata ada panti asuhan seperti ini. And that is disaster. Saya harap siapapun pelakunya, siapapun pemiliknya bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena kasusnya besar sekali sampai ke penjualan anak-anak. Oke, itu adalah informasi yang saya sampaikan. Saya nanti punya bintang tamu. Bintang tamunya ini juga luar biasa karena sekarang sedang ada di mana-mana, di media sosial ada di mana-mana. Dan kayaknya lagi kontroversi juga ya. Nanti kita bahas bersama-sama dengan Anda. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.